pakai kudungan aja diikat. Ali. Udah tidur. Iya, mulus banget. Salam. Aku tak kesiangan dan dia jam 8 lewat gitu. Tadi aku sih siapin jam 8 gitu. Aku juga belum yang mau tinggal ya udah berakan. Belum ada asap sama dia. Saya apa dong? Dia dari masuk sih. Dia dari rumahnya. Kan anaknya ada. Buka Al-Kahfi 82, Al-Maidah 66, sama Hud 52. Tapi ayat 22 itu. Apa itu? Temanya tentang agar hidup. Oh, berlimpah berkah. Cahayanya pas banget. Pun Nanti aku bikinin ini juga ya Mbak, pengen kita tuh. siap. Gitu ya. Ibu izin ya kegiatan kita ini di live di TikTok ya. Keren loh itu. Iya, sama ya. Saya nggak ngerti. Nenek-nenek jadi membuat nyemol itu kan harus cari rekaman. Salam. Al-Kahfi itu Al-Kahfi. Oh, itu. Sehat Mbak Umi. Al-Kahfi 82. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Oh ya Allah, titipan Mbak Iki ya Mbak Sia ya? Kasih. Kemarin belum itu ya? Antar aja ya. Kemarin kan saya Mbak Sri kan beli satu Quran ya.
Buat surat ke-11. Terus habis ngaji saya bilang kita makan soto yuk, kita makan soto rame-rame. Terus saya dibonceng sama Mbak Sri ngobrol-ngobrol, terus Mbak Sri itu jualan jamu emang ya? Iya. Maka aku bilang iya Bun, aku tuh ini boleh dong. Saya tuh kayaknya lagi mau dapet deh, aku bilang gitu. Kalau mau dapet biasanya saya cari-cari jamu. Iya, pada sakit. Ngobrol. Ini ya. Tahu apaan itu orang udah di ini langsung asing ya. Langsung saya makan gitu aja. Karena kunyit asam kalau Iya, kulit asam kok. Saya juga Ini vitamin A sama apa? Siri. Siri, ya. Iya buat kalau mau tidur itu dokter Zaidul juga bilang jadi kunyit, laos, jahe, serai itu diulek apa dikeprek lah, diulek lah gitu. Terus ngambil air panas, nggak usah harus direbus nggak apa-apa, air panas di gelas terus direndam di situ, nanti baru disaring. Buat sebelum tidur minum itu. Kasih gula. Jangan gula, dikasihnya madu atau ditambah jeruk nipis lebih enak. Supaya nggak mau itu. Buat ini aja buat supaya bersih ya, bersih. biar kita kan capek dari dalam. Kalau mau tidur ya, kalau mau tidur. Saya juga lagi mau terapi itu. Nah, gitu lah. Jahe, serai, sudah. Kunyit. Pokoknya kunyit. Mana itu? Ramuan. Kalau terus. Ini Ya ah, dekat bunda. Kan rumahnya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar jemaah? Emang gitu kalau dulu kan meleset kita. Ya,
surat Al-Maidah terlebih dahulu, Bu. Ya, fokus di situ dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Tuh, dua. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Jujur, ada yang nyolong napas? Enggak saya. Ada ya. Merasa kepanjangan nggak? Merasa kepanjangan nggak? Jangan pun. Sampai di ilaihim Hari ini. atau wal injil? Hari ini lagi pun hari ini. Sampai ilaihim ya. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim. Tuh, dua. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Tuh, dua. ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Minhum ummatun muqtasidah. Tuh, dua. minhum ummatun muqtasidah Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Tuh, dua. wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Baik, sekarang jamaah kita ulang lagi dari walau sampai dengan ya'lamu. Tuh, dua. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim Tuh, dua. ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Tuh, dua. minhum ummatun muqtasidah Tuh, dua. wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Polanya untuk tajwidnya sama yang kemarin. Satu jamaah hanya menjawab satu. Yang enggak giliran menjawab nggak boleh jawab. Tutup aja mulutnya. Kecuali kalau yang menjawab udah melambaikan tangan, saya kagak menyerah. Baru kita ya. Sudah tahu? Saya tidak perlu jelasin lagi. Ya, kita mulai dari Bunda Rida. Walau lirik
Alif lam samsiah. Tau. Bin. Ro. Atau di Tawal. Baunya. alif lam qamariyah. Il. Ji. Atau di Lawama. mat wa mat ismun fasil. Ya. Ifa. Zila ilai. Huruf lin. Him. Idgham mimi. Mir. Ro. Tasib. Dan nanti ketemu ro. Idgham bila gunah. Yes. Rom. Tasjid. Bihim. Insya sama. La akalu. Atau di Depannya ada apa? alif alif. Mil. Ifa. Fau. Bin. Qaihim. Insya Safawi. Wa mil. Ifa. Tahtihar ar. Ro tafhim. Julihim. Ada tanda apa itu Bunda Umi? Rusulihim. Nah, di atasnya ada tanda apa? Yang huruf kolanya itu. Itu apa ya? Pula. Waqaf pula yang artinya Nggak boleh, ya harus berhenti. kudu berhenti ya. Min nanya Dan harfi. hum Insya Safawi. Ikram cuman dua hurufnya mim bertasdid dan nun bertasdid. Gunnah. Watum tum pasai. Insya Safawi. Apa? Tum setiap nun mati atau tanwin ketemu ya mim nun wawu maka dibaca masuk mendengung Dua ketukan. Idgham bil gunah. Idgham bi guna bukan bila guna tapi bi guna. Muqa tasyidah tak marbuto karena diwakafkan dia berubah menjadi a. Jadi bacanya muqtasidah bukan muqtasidah ya. Wa kasi Atau bi rum dan kita rum Idgham bi gunnah. idgham bi guna. Min Min ijar halki. hum Ifa Safawi. sa Majais fasil. mat Majais. Salah. lihat depannya Hamzah itu. cuma bertemu alif atau hamzah Wajib. iya mat wajib ya yang ketemu hamzah mat wajib yang ketemu alif mat Jais. ma benar. Atau bi Ya malun apa jawab semua Matahari disusun. Matahari disusun pintar banget. Oke lanjut sekarang baca surat yang kedua buka bunda dari bunda tadi bunda Rida mulainya sekarang dari bunda Suradia di surat Hud Hud 52 iya Wa ya qaum. Di baliknya. Wa ya qaum. Iya. Ya qaum. Lalu sudah belum nanti bunda Ume lanjutnya ke Al-Kahfi nanti bunda ulang lagi di Al-Maidah bunda nanti Hud Mbak Meta nanti gitu ya sekolahnya seperti itu sudah ketemu bunda ya silakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu istaghfiru rabbakum. ulang lagi wa ya qaumi istaghfiru gitu ya Wa ya qaumi istaghfiru tal rabbakum. istaghfiru Wa ya qaumi istaghfiru
tatawal. ولا تتولوا Tatawal. وما تتولوا مجرمين. Tuh, Mbak Ume, lanjut silakan ke surat Al-Kahfi. Kahfi 8 ya. Alunaka ambil qarnain. Bukan gitu deh kayaknya. Gimana yang mana ya? Wa ammal jidar. Gitu kan? Ya. Wa ammal jidaru fakana Nanya pendek, Apanya pendek? ngaknya pendek. Wa ammal jidaru fakana liulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa'arada rabbuka Fa'arada rabbuka idgham diguna dua tetukan. yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik Kanzahuma rahmatan min rabbik. kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra Malam tasdi alaihi sabra. malam tasti alaihi sabra. Lanjut Bunda Atin, balik lagi ke Al-Maidah. Iya, yang ulang lagi tadi Al-Maidah 66. Walau annahum Walau annahum aqamu tawrata Walau annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim Fau. bukan kau tapi kau. Karena kof ya, bukan kau. Fa. min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah minhum ummatun muqtasidah wa kasirun Wakati sahisu wakatsirum wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Oke, lanjut ke Bumi. Surat Hud 52. Wayaqu betul. Ya. Wayaqu. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samai alaikum Alaikum samaa. Ulang lagi boleh Bun dari summatu. thumma tubu ilaihi yursilis samai alaikum midrara wa yazidkum quwwah Wa yazidkum wa yazidkum
quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ulang dari quwwatikum. Quwwatan dulu. Quwwatikum. Ila quwwatikum dari situ. Ilaihi yursilu. Ila quwwatikum wa la tatawallaw. Ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Oke, lanjut Mbak Neta. Rapi 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fal mad astaghfirullahaladzim. Wa ammal jidaru wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastahrijā kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tas'ati alaihi sabra. Good, Mbak Endang. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Masih lagi ya. Jangan kenaik nadanya ya malu. Berarti mau minta lagi. Ya malu. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Nah, itu ya. Turun. Ih, kalau ayat-ayat turun nadanya. Yuk lanjut Mas Sri. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi Ilaihi dari situ aja Bu, dari summa tuh dari situ aja Bu. dari summa Dari summa. summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum Jadi balik. dari pertanyaan Summa tubu dari situ. summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tattalawan Pulang dari Iya. raunya kurang berat tadi dua ya. midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Oke, lanjut Mbak Aminah. Kaki. 82 ya.
Fil Madinati wa kana tahta. Hanya pendek. Fil Madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Fa'arada rabbuka an yablugha Asyud. Kalau asap punya air, kayak asap. Iya. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastahliza kanjahuma. Nah, di sini ada jim, lalu ada za. Wastakhrija kanza rija kanza. Nah, lagi. Wa yastahliza kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa ma fa'altu wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Yuk. Walau annahum walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim. Kalau bunda suaranya enggak sanggup nafasnya, wal Injil. Lagi ya. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil. Wal Injil. Dua ketukan. Dua ketukan. Wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Mim mati ketemu mir gomimi. Dua ketukan. Ilaihim mir. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. La akalu. Jangan kal karena tidak ada tasdid. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Minhum ummatun muqtasidah. Minhum ummatun muqtasidah. Minhum ummatun muqtasidah. Wa katsirun minhum wa katsirun minhum sa'a. Hanya pendek. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Baik, jemaah, alhamdulillah ya kita sudah baca semuanya kan? Baik, sekarang kita ingin saya menyampaikan tema kita hari ini adalah agar hidup berlimpah berkah. Betapa sering kita mengucapkan, mendengar, berharap, berdoakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan baik dalam umur, keluarga, usaha maupun juga dalam harta benda. Betul nggak? Ya Allah, jadikanlah umur saya umur yang berkah. Ya Allah, jadikanlah keluarga saya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Ya Allah, jadikanlah rezeki saya rezeki yang berkah. Biarin kata dikit kata orang
Semoga apa yang kita lakukan dalam urusan ini menjadi membawa keberkahan. Lalu apakah sebenarnya dimaksud dengan keberkahan itu? Bagaimana cara memperolehnya? Mau tahu? Mau. Ya, setelah iklan berikut ini. Ya, secara etimologi bahasa atau secara ilmu bahasa, al-barokah itu artinya berkembang. Ya. Dalam arti bahasanya dia bisa artinya berkembang, bertambah, berkembang atau bertambah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Tuh, udah banyak abadi, masya Allah, berkah. Karena bisa jadi 20.000 menurut Bunda Rida cukup, belum tentu buat Bunda Suradiem 20.000 cukup. Tetapi dengan kalimat adanya keberkahan, insya Allah dua-duanya jadi cukup. Contoh, Bunda minum menghilangkan rasa dahaga, rasa haus, nggak pakai bismillah. Amat minum pakai bismillah, sama apa beda? Beda. Ya kalau nggak pakai bismillah ya udah lewat aja tuh air tenggorokan kita. Tapi kalau pakai bismillah karena menyebut nama Allah ada keberkahannya. Agaknya beda. Apapun kita memulai sesuatu dengan membaca bismillah. Kemudian bagaimana cara agar usaha, penghasilan dan juga harta kita diberkahi oleh Allah? Nah, untuk memperoleh keberkahan dalam hidup secara umum dan dalam penghasilan secara khusus terdapat 2 syarat yang mesti kudu harus wajib dipenuhi oleh kita. Yang pertama, kalau kepengen memperoleh keberkahan dalam hidup, ini udah tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, iman kepada Allah. Udah nggak bisa ditawar itu. Iman kepada Allah. Iman itu apa sih Bun artinya? Yakin. Iman itu udah nggak ada lagi yang lain. Usaha dalam rangka kita pengen mendapatkan penghasilan untuk keluarga, tapi dengan cara yang lain. Iya sih, imannya kepada Allah, tapi pakai cara yang lain. Cara dalam artian di sini pakai, mohon maaf, penglaris, datang ke dukun, minta penglaris. Tujuannya untuk mencari rezeki kan? Tetapi itu cara-cara yang tidak diridai Allah. Mintanya sama Allah aja, udah ngapain harus pakai begitu-begituan. Kalau emang usaha kita ternyata belum laku, oh berarti kata Allah kamu harus cari lagi di usaha yang lain. Berarti pak kamu bukan di situ. Setuju ya Bun? Bahwa bisa jadi bukan di situ, tetapi kan kita sebagai manusia tugas kita ikhtiar, doa, ikhtiar, doa. Kalaupun emang belum ketemu jalannya terus aja. Kita bisa belajar dari kakek-kakek yang punya fried chicken. Ayo, siapa tuh kakek-kakek bawa fried chicken? Mau nyebutin iklan nih. Tahu nggak? Ada KFC yang kakek-kakek tua bawa anak ayam sampai dini hari itu dia ayamnya laku, bahkan udah mendunia. Awalnya beliau itu adalah orang yang usaha jatuh, usaha bangkrut, usaha apa terus sampai dia tua pun, sampai umur 70-an, sampai akhirnya dia ketemu satu usaha tuh jualan ayam dengan bumbu rahasia. Coba. Akhirnya dari situ ketika di usianya sudah tua dia baru sukses. Artinya apa? Di situ Allah tuh lagi coba nih orang ikhtiarnya seperti apa. Nih kita mau apa? Udah jatuh bangun bukan berarti Allah nggak sayang. Bisa jadi memang bukan di situ bidangnya kita, gitu. Tapi mintanya ya hanya usahanya, mintanya kepada Allah, bukan karena minta gimana ya caranya dagangan seni laris. Akhirnya datang dan nyari penglaris. Nah ini bisa dijadikan iman kepada Allahnya masih diragukan. Berarti dia belum beriman sepenuhnya kepada Allah. Nah syarat ini nggak boleh dientar-entarin. Ini sudah menjadi hal yang syarat mutlak, ya, yaitu iman
kepada Allah. Seperti yang pernah kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 96 sewaktu yang sebelumnya, andai kata penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Seandainya penduduk negeri-negeri ini semuanya beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya penduduk negerinya kudu beriman dan bertakwa. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Tuh, jelas banget di surat Al-A'raf. Kalau kita yang beriman dan bertakwa, insya Allah, mohon maaf ya bun, di Arab Saudi, mau di Mekah kayak di Madinah kayak, kalau udah masuk azan, itu toko di sana biar kata lagi rame banget, udah tutup. Mau bayar nih, kalau kita di sini, boro-boro ditutup malah azan. Azan udah nungguin kemana tahu, kita masih ngurusin dagangan baik. Kalau di Arab sana benar-benar ketika sudah azan, udah biar ada pengunjung, udah tutup, close. Nanti kita belum buka lagi setelah selesai sholat. Benar-benar semua penduduk negerinya. Makanya di Madinah itu gak sesubur kita di sini. Kalau di sini kan tongkat dan kayu jadi bukan lautan hanya kolam susu. Yang nggak punya kolam siapa? Yang punya susu siapa nih? Ya kan semua ada ikan dan jala, dikasih kayu doang, nyari di laut dapat pulang bawa tangkapan ikan. Yang petani dapat padi kalau emang dia terus prosesnya. Semuanya apa sih yang nggak bisa hidup di Indonesia? Tapi kenapa di Indonesia masih banyak kemiskinan? Nah, dijawab di sini sama Allah. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Di sini korupsi banyak kan? Banyak. Tapi banyakkah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Sebagian banyak, insya Allah ada. Tapi sebagian yang lain juga masih belum beriman dan bertakwa. Nah, itu dia. Sementara, mohon maaf, bukan dalam rangka membandingkan, tapi kita sebagai literatur kita aja nih. Ini di Madinah, di Mekah, di Arab Saudi wabil khusus tanahnya subur banget. Nah, orang isinya aja cuma gunung-gunung batu dan sebagainya. Tetapi masya Allah, makanan apa sih yang kagak ada di sono? Walaupun boleh impor, tapi kan ada semua. Sampai delima bun. Delima di sini Ramadan susah banget kalau nggak lagi 7 bulan. Nah, di sono banyak pun makanan apa yang kagak ada. Gitu. Masya Allah. Jadi Allah itu sedang berjanji di surat Al-A'raf 96, barang siapa penduduk negerinya yang bertakwa dan taat kepadaku, maka aku akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Kita mah kalau bicara tentang negara mah kegedean kali ya, udah dapat kita ajak perkeluarga dan ini, ya. Insya Allah kita termasuk dari insan-insan yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah. Amin. Demikianlah balasan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, sekaligus menjadi penjelasan bahwa orang yang kafir kepada Allah niscaya tidak akan pernah merasakan keberkahan dalam hidup. Dalam urusan rezeki Allah nggak pilih bun, yang kafir, yang muslim semuanya dibagi, yang sholat, yang nggak sholat dibagi, yang beriman, nggak beriman dibagi. Perkaranya di sini adalah dibagi, tapi berkah apa kagak? Itu ya. Kalau kita nyari yang banyak mulu, udah dapat banyak nih. Biasanya kalau kita nggak pandai bersyukur, maka terus aja kayak orang apa yang butuh aus dapat 1 gelas habis berblok lagi. Jadi kayak orang apa ya? Kayak orang maruk. Kayak orang maruk ya. Nggak ada cukupnya. Nah, sementara penghasilan kita bukanlah semata-mata hasil dari jerih payah kita sendiri atau karena dari kecerdasan kita sendiri. Pertanyaannya, otak yang cerdas ini dapatnya dari mana? Siapa yang menciptakan? Allah. Bunda bisa menghitung, Bunda bisa memprediksi, Bunda punya proyeksi, Bunda punya estimasi, Bunda punya nilai itu. Itu siapa yang menciptakan otak yang luar biasa? Allah. Bukan jangan sampai kita seperti Korun. Ya, tahu Korun?
pada zaman kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Tadinya dia tuh orang miskin belangsak, masya Allah, kagak anak banyak. Kalau anak banyak bukan duit kagak ada, jadi bapak mana? Apa jadinya tuh udah rusing dia. Nah dia minta datang kepada Musa, ya Musa, kalau Tuhanmu bisa memberikan aku ya uang yang banyak, merubah kehidupanku menjadi kaya raya, maka aku akan memperhatikan orang-orang miskin. Karena saya juga jadi orang miskin kagak enak banget. Nah, sebab itu Nabi Musa berdoa kepada Rabb-nya, dan sebab itu awal mula cuman punya 2 ekor domba, laki dan perempuan. Si Korun terus berkembang biak, miara ontak, begitu juga apa yang dipiara sama Korun semuanya berkembang. Pada saat sudah berkembang, lalu Nabi Musa mengambil janjinya. Hai Korun, kamu kan bilang kalau udah kaya mau ngebantuin tuh orang-orang penduduk yang pada miskin, maka keluarkanlah zakatmu. Kagak mau dia. Dengan sombongnya dia bilang apa? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Terus saya pernah ngomong apa ya? Lupa deh. Saya belum pernah janji apa ya? Lupa gitu. Ingkar deh nih. Lalu apa yang terjadi? Ditebalikkan. Korun bersama hartanya masuk ke dalam tanah. Sampai akhirnya ada istilah mencari harta karun. Karena sebabnya bukan karun, tapi sebabnya korun. Hartanya si korun, makanya kalau orang tinggal-tinggal kamu jadi harta karun. Konon kabarnya Bun, harta kekayaan korun itu kunci berangkasnya aja itu kudu diangkat sama 10 ontak. Kuncinya doang gimana? Kasih logo dewa bawahnya, masya Allah, saking banyaknya. Dan biasanya orang kalau udah kaya tapi tidak syukurnya kurang atau syukurnya nggak ada, biar udah banyak di mata orang lain itu masih kurang aja terus, numpuk kayak gitu. Itulah dunia ya. Lalu apa yang disampaikan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pada suatu saat makan bersama 6 orang sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu menyantap makanan beliau dalam 2 kali suapan saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah seandainya ia menyebut nama Allah dengan membaca Bismillah, pasti niscaya makanan itu akan mencukupi kalian. Cuma 2 suap aja. Kalau kita nyebut Bismillah, itu insya Allah kata Rasul itu akan cukup buat kalian. Ada orang yang makan sampai berapa piring masih kurang aja. Lupa baca Bismillah, sahabat kali orangnya. Makan 2 piring lentung masih kurang. Masya Allah. Oke, itu yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, amal soleh. Nah, amal apa? Soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan syariat yang diajarkan. Inilah hakikat ketakwaan yang menjadi syarat datangnya keberkahan sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-A'raf yang tadi kita jelasin di atas. Tak kala Allah menceritakan tentang ahli kitab yang hidup pada zaman Nabi, Al-Maidah yang tadi kita baca, walau annahum aqamut Taurat wal Injil, dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim, apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbik, dari Tuhan mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Al-Maidah itu artinya hidangan ya, sehingga ada kalimat ini hidangan turun dari langit. Nah ini nanti berpengaruhnya kepada kisah dari Siti Maryam. Al-Maidah ini. Nah di antara contoh nyata keberkahan harta orang yang beramal soleh ialah kisah Khidir dan Nabi Musa bersama 2 anak kecil. Pada kisah tersebut Khidir menegaskan
ya, menegakkan hidir, menegakkan tembok pagar yang hendak roboh guna menjaga agar harta warisan yang dimiliki dua anak kecil ini terpendam di bawah pagar tersebut sehingga tidak nampak dan tidak diambil oleh orang lain. Nah, sebab ada kisah ini turunlah surat yang bernama Al-Kahfi 82. Di sini disampaikan wa ammal jidaru fakana li'ulamain. Adapun dinding di rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim yatima ya liulamaini yatimaini fil Madinah, adalah milik dua anak yatim yang berada di kota Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma kana abuhuma shalihah. Apa kata di sini? Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Karena tadi kisahnya dari Khidir dan Nabi Musa ya. Khidir itu menegakkan tembok supaya sampai di dua anak yatim ini nih hartanya biar aman nih sampai dia tergede ke dalam tanah ya supaya aman. Lalu disampaikan dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua itu tadi. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Ayahnya si yatim ini adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada dewasanya nanti kelak anak dua yatim ini dan malah berbuat kemaksiatan, maka yang ia petik juga kebalikannya dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah, innar rajula la yuhramur rizqa bil dzambi yusibuh. Apa disampaikan? Sesungguhnya seseorang bisa saja terhalangi dari rezekinya akibat dari dosa yang ia kerjakan. Rezekinya udah mau turun nih, ini rezeki mau turun nih, si bulan. Tapi karena dia masih berselimut dosa, mental lagi. Kita kayaknya usaha udah sampai habis-habisan apa kagak? Ini juga ya. Ini apa salahnya? Kudunya kita banyak banyak coba introspeksi. Ini kenapa ya usahaku kayaknya ini banget susah banget nih. Sedekah udah, sholat udah, abed udah. Ternyata masih ada dosa yang masih ada di diri kita yang menjadi terhalangnya rezeki itu masuk ke kita. Nah, di sini bisa jadi hal seperti itu ya Bun. Demikian penjelasan dua syarat penting guna meraih keberkahan. Jadi yang pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah amal soleh. Ya. Setelah terpenuhi dua syarat itu, keberkahan juga bisa diraih dengan beberapa amal soleh. Artinya turunan yang nomor dua amal soleh. Ya, apa aja tuh yang melakukan perbuatan amal soleh? Yang pertama, yang menyatat silakan. Mensyukuri segala nikmat. Perbuatan amal soleh itu nyata telah kita lakukan ya. Yang pertama apa itu amal solehnya? Mensyukuri segala nikmat. Tiada kenikmatan apapun wujud yang dirasakan manusia melainkan datangnya dari Allah. Atas dasar itu Allah mewajibkan manusia untuk senantiasa bersyukur. Ternyata Bunda, letak kebahagiaan itu bukan karena uang kita banyak. Letak kebahagiaan itu bukan karena jabatannya tinggi. Makin tinggi jabatan, makin bisa tanggung jawabnya besar. Makin stres. Ya, betul? Orang makin tinggi posisinya, makin banyak pekerjaannya, waktunya makin banyak diperlukan, keluarganya bisa jadi nomor 2 karena pekerjaan tanggung jawabnya besar. Ya, tapi sesungguhnya bukanlah banyaknya rupiah, bukanlah tingginya jabatan, bukanlah harta yang banyak begitu, tetapi kunci kebahagiaan syaratnya adalah bersyukur. Biar kata hari ini kita cuma dapat 25.000, iya Neng, abang ngojek dari pagi sampai malam cuma 25.000, Neng sepi banget Neng. Alhamdulillah. Ya udah bang, sama rezeki
segitu sehari ini, apa-apa bang, sehat ya. Yaudah 25.000 kita beli aja ya bang ya, padang yang serba 10.000. Kurang berdua. Iya, makannya berdua aja ya bang kita. Tembakau walaupun cuma sebungkus berdua. Baca Bismillah, ya Allah atas rezeki ini, mudah-mudahan ini akan menjadi energi buat tenaga suami saya dan saya bekerja besok hari. Nah kan, nasi 10.000, masih nyimpen 15.000 untuk belum punya bocah ya bang kita. Punya bocah orang-orang besok udah gitu. Ya, udah besok usaha lagi terus seperti itu. Artinya dengan mensyukuri nikmat, mau sedikit mau banyak, rumusnya udah tahu, bersyukur. Insya Allah cukup pun, insya Allah cukup. Karena Allah udah bilang, setiap perut itu pasti ada isinya, betul nggak? Nah, setiap orang yang masih berhembus nafasnya itu Allah kasih rezeki. Kalau udah nggak kasih rezeki, udah mati tuh orang. Kalau udah mati dan tercabut nyawanya, udah selesai rezekinya. Udah nggak lagi, emang orang mati masih butuh makan? Iya, masih butuh lipstick. Masih butuh perhiasan. Udah enggak. Makanya kita dikasih bersyukur, Allah masih berikan kita umur, Allah masih berikan kita nikmat dan Masya Allah karunia yang gak habis-habisnya. Rasa bersyukur yang harus kita kuati, insya Allah. Dan juga di dalam surat Ibrahim ayat 7 disampaikan, dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau buat kamu yang mengingkarinya maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau bersyukur tadi dapat 25.000 aja alhamdulillah. Kalau yang nggak bersyukur dapat 25.000. Ganteng bun. Abang ngojek dari pagi sampai malam coba dapat 25.000 nih. Apaan 25.000? Berat aja bang, udah 10.000 aja udah jelek banget. Ya Allah bang, besok bocah belum sekolah, belum ini udah nanggung. Pusing gak tuh laki? Yaudah deh besok kamu rampok aja dah. Jadi begitu, karena apa? Istri tidak mensupport suami. Beda sama suami istri yang duluan tuh. Karena mensyukur nikmat, ya udah bang apa-apa kita beli aja nasi sebungkus kita makan bang. Laki juga jadi tenang, ya karena istrinya memberikan ketenangan di suaminya, di rumah tangganya. Insya Allah cukup. Insya Allah Allah akan tambah nikmatnya buat orang-orang yang bersyukur. Yang nggak bersyukur tuh siksaku amatlah pedih. Dan pada ayat lain Allah berfirman, wa ma syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, tak kalah bangsa Sabah, nah ini sih kita nggak usah ngebahas di sini. Jadi begini, bersyukur itu bisa jadi kita menerima dulu. Makasih ya Allah buat rezeki hari ini, alhamdulillah hari ini saya masih sehat, minimal saya nggak sakit. Kalau sehat kan saya masih bisa usaha. Biarin deh makannya hari ini, kalau cuma sepiring nggak apa-apa ya Allah. Insya Allah dengan sepiring ini atas rezeki yang kau berikan ini akan jadi kekuatan buat saya besok usaha lagi. Gitu terus aja. Karena hidup memulai dari nol itu indah banget Bu. Hidup memulai dari nol dengan suami kita ya. Rumah tangga dari nol ke indah banget sampai akhirnya punya ini punya itu, masya Allah. Nah itulah kita perempuan. Insya Allah kalau perempuan mah dikasih susah dulu, insya Allah bisa itu deh. Dikasih susah harta kita masih sanggup nggak Bu? Insya Allah. Saya ikutin ya. Tapi yang sulit apa? Ada nggak yang sulit? Akad kita yang masih lama. Susah. Itu dibahas nanti di lain ya. Susah Bu, nah itu makanya nanti kita bikin gak susah ya. Yang kedua, tadi yang pertama mensyukuri segala nikmat, yang kedua membayar zakat atau sedekah. Tuh, caranya yang kedua adalah
sodako, membayar zakat ataupun sedekah. Zakat baik zakat wajib maupun sunnah merupakan salah amal yang menjadi faktor dapat menyebabkan turunnya berkah. Kata Allah disampaikan, Allah yang haqqullahu riba wa yursid wa yurbis. Maka saya ini yang salah. Bis sodaqah. Jadi Allah membenci riba, tetapi Allah menyuburkan sedekah. Riba itu ada selisih. Ada selisih misalkan gini, Bunda pinjam uang 1 juta. Bunda Rida pinjam uang 1 juta sama Mbak Ume. Terus kata Mbak Ume, oke saya kasih. Tetapi bunganya, tiap bulan 100.000 ya. Buat Bunda Ume yang merasa dengan begitu saya akan kaya, akan bertambah dong. Kan kalau setiap bulannya 100.000 berarti kalau minjem setahun kan jadi 1.200.000. Betul? 1 jutanya masih ada dong. Nah, dia menghitungnya matematikanya kepalanya nih. 1 juta ditambah bunganya 1.200.000 setahun berarti menjadi 2.200.000. Bertambah di dalam pikiran matematikanya kita nih. Tapi itu selisihnya menjadi riba. Nah, Allah benci kembali. Karena riba itu menghilangkan tolong menolong. Bisnis. Beda sama bisnis, beda lagi kan. Bisnis itu bisa jadi namanya dagang. Iya, kalau bisnis itu kalau dagang modalnya berapa? Ada bentuk barangnya. Kalau dagang mau teleponin yang satu. Takutnya ada job itu. Asik. Apa siapa ini? Itu handphonenya punya. Apa ada job minta bikin lontong tinggal habis beauty. Rezeki. Lalu tadi saya mana tuh? Gara-gara telepon. Oke. Setiap pagi melainkan ada 2 malaikat yang turun. Kemudian salah satu berkata dan berdoa, ya Allah berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak di pagi hari ini. Kata malaikat yang satu. Sedangkan yang lain berdoa, ya Allah timpakanlah kepada orang yang kikir tidak berinfak serta kehancuran karena dia nggak mau berinfak. Sumpah ini. Jadi ada 2 yang doain tuh. Makanya Bunda sekarang ini kan kita lagi digemarkan ya, disiarkan untuk sedekah subuh. Karena pagi hari itu masya Allah kita mempercayai malaikat menaburkan rezeki dilimpahkan. Makanya dibilang orang tua dulu istilahnya, ente kalau habis subuh jangan tidur, karena rezeki lu dipendel ayam, dipatok ayam gitu. Nah, kalau kita secara logika orang tua dulu kan dengan keterbatasan ilmu dan lain-lain bisa masuk akal juga. Nah, ternyata keilmuannya adalah bahwa di antara setelah subuh itu adalah malaikat menaburkan rezekinya. Maka tak kalah kita berusaha di pagi hari, masya Allah. Tuh di situ, ya. Yang ketiga, bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah. Saya ulangi, bekerja mencari rezeki dengan hati qanaah. Qanaah itu apa sih? Ada yang tahu nggak qanaah? Qanaah itu qanaah pokoknya musani. Namanya kok qanaah. Qanaah artinya adalah lapang dada dengan pemberian dari Allah. Tuh qanaah. Apapun yang Allah kasih, udah alhamdulillah ya Allah, makasih. Tuh qanaah. Apapun bentuknya, seberapapun banyaknya, terima dengan lapang dada. Itu qanaah. Merupakan kekayaan yang tidak ada bandingannya tuh qanaah itu. Dengan jiwa yang dipenuhi qanaah dan keridhaan terhadap semua rezeki yang Allah turunkan untuknya, maka keberkahan akan datang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Tinggi, akan menguji setiap hambanya dengan rezeki, akan menguji setiap hambanya dengan rezeki, akan menguji setiap hambanya dengan rezeki yang telah Ia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan pembagian atau pemberian dari Allah, maka Allah akan memberkahinya dan melapangkan rezeki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho, tidak puas, niscaya rezekinya tidak akan diberkahi.
Insya Allah ya. Berarti dimulai dari rasa qanaah dulu tuh Bun. Seberapapun yang kita dapat, terima dulu tuh dengan lapang dada. Alhamdulillah ya Allah, dia lapang dada akhirnya dia emang udah begini kali jalannya. Ya udah bismillah ya Allah, alhamdulillah masih ada nasi lebih. Alhamdulillah walaupun nggak sesuai sama target kita nih. Targetnya tadinya gede gitu, tapi ya cuma segini tipis banget. Tapi masih alhamdulillah. Nah di sini kata Allah, aku akan memuji setiap hambaku melalui rezekinya. Dikasih nih jebret, dapat nikmat, dapat 10 juta. Alhamdulillah lah, biasanya 25.000. Dapat 10 juta. Wow, alhamdulillah gitu ya. Lalu terima dulu. Daftar umroh ya. Umrohnya di Konita aja. Nah, barang siapa disampaikan di sini yang ridho akan pemberian dari Allah, gitu, maka Allah akan memberkahi atas ridhonya itu dan akan melapangkan rezekinya. Cuma masalahnya ini kita kadang nggak yakin pun masalahnya itu apa. Kata Allah yang ngatur saya bukan ente, gitu. Kita kadang kitanya suka nggak yakin, Masih nyalain saya. kitanya nggak yakin. Sebetulnya Allah hanya ini kita yakin dan menerima nih. Kitanya ridho apa enggak nih? Gitu. Setelah kita yakin, insya Allah pertolongan Allah tuh dibahas di sini, dijelaskan, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rezeki. Kalau kitanya kagak ridho, ngerumasa, mulu, ya elah dia sendiri nyampe mana ya? Amit dah, mau yang baik. Jadi makanya discaya rezekinya jadi nggak berkah. Laki jadi sebelum ini udah capek-capek nyari duit, bukan di rumah kasih. Nyanyi baik. Nah, bukan ngomel. Kalian bininya kagak bisa dia dibengkok tuh bininya. Akhirnya terjadilah KDRT. Bisa jadi perempuan kebangetan bawel kali, laki baru pulang, orang mau baru pulang ya Allah, mau kasih air dulu. Jangan langsung disong-song laki sama omongan. Ya bro tadi kamu mau banget. Itu laki baru nggak assalamualaikum gitu. Pengennya kan dipeluk ya Allah. Bang dicium tangannya, alhamdulillah sehat ya. Gitu. Halo. Jauh amat. Pengen banget kalinya nyampe, pengen banget udah cerita gitu. Penting kalau ceritanya enak, kalau cerita nggak enak, lu pulang tadi, mak lu datang nih mana nih? Lah kan kita di rumah kagak gablok bisa di rumah. Gimana sih bang malu? Malu katanya. Nah udah mumet deh, nggak taunya laki kita juga ya pulang cuma beli 25.000. Ini langsung kayak begitu, aduh pusing Bun, pusing. Ya, stres. Yang keempat, bertobat dari segala perbuatan dosa. Sebagaimana perbuatan dosa menjadi salah satu penyebab terhalangnya rezeki. Itu yang tadi tuh, karena kita masih berdosa, masih ada dosa. Nah itu yang akhirnya jadi penghalang. Bukan rezekinya yang kagak mau nyamperin kita. Kita ini masih ada hijab, masih ada penutup terhalang. Yang tadinya dia udah mau nyampe, kagak jadi. Apaan nih? Apaan nih? Udah kok sholat tuh deh. Ya tuh deh, diingetin lagi apa nih? Nggak jadi dia lupa. Nah, ada yang lupa ini nih. Yang kadang lupa kan nggak ingat. Nah, itu banyak-banyaklah apa di sini disampaikan. Maka banyaklah bertobat dan beristighfar. Seperti dalam surat Hud 52 yang tadi kita bacakan. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Dan Hud berkata, hai kaumku, beristighfarlah kepada Rabbmu. Tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum. Dan bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan atasmu hujan yang sangat deras. Nah, dulu Bun, pada zaman Nabi Hud ini, karena mengalami kering kerontang yang berkepanjangan, sehingga ada istilahnya kayak tumbal, tumbal Bun, yang misalkan anak gadis di ya kayak tumbal gitu maksudnya.
bikin upacara gitu ya supaya hujan turun gitu. hujan. Bukan, dikorbanin. Bukan, jadi ada kayak dikurbankan gitu. Nah, disinilah Nabi Hud menyampaikan, banyaklah kamu bertobat, beristighfarlah kamu, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras atasmu. Gak perlu ini begini korbanin apa orang, anak-anak gadis dikorbanin gitu. Kan ada yang begitu kan? Ada dulu ajaran yang seperti itu. Oh, dengan mempersembahkan darah ini nanti akan gitu loh. Kan ada masih ada kayak begitu tuh. Cara apa namanya dia? Korban yang mengorbankan, bukan korban. Iya, mengorbankan atau mengumbarkan. Dan apa di sini? Wa yazidukum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Gitu. Makanya asbab itu diturunkanlah hujan. Asbab kaum itu beristighfar, berampun, bertobat kepada Allah, maka langsung atas doanya, asbab doanya Nabi Hud langsung awan. Wah, nah disitulah percaya bahwa berimanlah kaum tersebut kepada Rabbnya Hud alaihissalam. Yang kelima, menyambung tali silaturahim. Di antara amal soleh yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup yaitu menyambung tali silaturahim. Ini merupakan upaya menjalin hubungan baik dengan setiap orang yang terkait hubungan nasab dengan kita. Udah lama ya saya kagak ke rumah nenek, mau main ke nenek emang lagi susah sih. Nenek rumahnya mah kayaknya masih punya beras sekarang. Mau minta nih cucu. Ya, artinya perbanyaklah silaturahim. Kita sering mendengar hadis bahwa apabila ingin dipanjangkan umur, digampangkan rezeki, maka perbanyaklah silaturahim. Gitu ya, bisa jadi ketika ketemu udah sering. Makanya saya senang tuh kalau kita ada silaturahim, main ke rumah siapa pas kumpul. Buat yang tuan rumah menjadi sedekah, buat yang datang makan atas sedekah itu menjadi berkah. Silaturahim itu kayak gitu. Gak mesti harus bermewah-mewah, gak perlu. Kita ngumpul, kita ngobrol, akhirnya terjalin deh. Iya tuh saya tuh lagi susah banget ibu, saya tuh pengen nyari mukena ini. Kasih itu kan jualan mukena. Nah, jadi itu dah tuh. Jadi bisa jadi bener. Oh, jadi terjalinlah tuh pintu rezeki yang tadinya mukenanya belum laku-laku, asbab ini ada. Oh, bu, ada lagi nyari mukena. Oh, masya Allah. Yang jualan mukena jadi laku, entar yang menghubungi, bu, ini ada dikitnya. Ibu kan udah ngelakuin saya. Bisa ada dikit nih. Ya, alhamdulillah. Nah, itu kan menjadi pintu rezeki bisa sangat-sangat untuk silaturahim. Lalu yang keenam, mencari rezeki dari jalan yang halal. Syarat mutlak lagi untuk terwujudnya keberkahan harta ialah memperoleh dengan jalan yang halal. Jadi kalau ada pendapat jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ih, Mas setan. Itu nyanyian setan. Lagi kalau dia ngomong begitu lah, itu mah nyesatin orang. Yang halal susah, atau yang haram apa lagi? Yang halal apa ya tadi? Yang haramnya susah. Kalau yang halal ya, masya Allah. Amin deh. Enggak, ya. Lalu disampaikan di sini, janganlah kalian merasa bahwa rezeki datangnya terlambat. Nggak ada istilah rezeki datang terlambat. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak meninggal sehingga telah datang kepadanya rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Jadi di sini disampaikan hadis dari Abu Razak Ibnu Hibbah Al-Hakim. Disampaikan, maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Sila buka lagi nih, ya Allah ya Rabb. Masih belum bisa ya Allah, insya Allah banyak istighfar, banyak bertobat.
Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang ketujuh, bekerja di waktu pagi. Di antara jalan untuk meraih keberkahan dari Allah ialah menanamkan semangat untuk hidup sehat dan produktif, serta menyingkirkan sifat malas sejauh-jauhnya. Tuh, nggak ada sifat kita memager, nggak ada tuh. Mager, malas gerak. Ngaji no, ada satu ngaji kalau pagi. Anda dulu malah habis nonton drakor. Sampai jam 3 pagi lagi nonton drakor kan ngantuk. Kata lakinya, senang tadi jalan tenang gitu. Ya, jadi nggak ada istilah seorang muslim dan muslimah itu mager, malas gerak, malas kagak, Rasul kagak demen sama umatnya yang males. Kerjaan tidur-tiduran baik. Ih, bete males. Kagak ada obatnya pun kalau orang penyakit males, kecuali dia harus langsung bergerak. Maksain diri. Oh, kalau males siram. Jangan lupus. Itu orang apa kopi diseduh. Jangan disiram pakai air panas ya. Boleh. Karena males itu emang nggak ada obatnya Bun, kecuali kita sendiri yang paksa. Nawa itu paksakan. Nah, waktu yang paling baik untuk memulai bekerja dan mencari rezeki ialah waktu pagi. Ya, Rasulullah pernah mengajarkan doa keberkahan, ya Allah, berkahilah untukku dan umatku waktu di pagi hari mereka. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu kata Rasul. Nah, hikmah dikhususkan waktu pagi dengan doa keberkahan. Kan ada ya zikir pagi, ya. Ada tuh ya. Setelah subuh, kalau emang mau terserah mau di musola, di masjid ataupun di rumah, kita luangkan waktu untuk berzikir. Sebelumnya kita sholat fajar dulu atau sholat sunnah sebelum subuh. Setelah subuh zikir dulu, dan zikir pagi. Zikir pagi dulu, bentar, nggak lama kok, kan nggak nyampe 5 menit. Nah, itu dilakukan ya supaya apa? Diawali pagi hari itu dengan pengharapan, dengan doa, dengan hal-hal yang baik ya, kita berzikir kepada Allah agar dimulainya aktivitas di pagi hari itu kita punya sesuatu, ibaratnya itu kayak booster. Nah, untuk nyari rezeki. Ya, oleh karena itu Rasulullah mendoakan keberkahan pada waktu pagi agar seluruh umatnya memperoleh bagian dari doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ada yang mau nanya? 1, 2, 3. Ya, saya ulangi tadi Bunda. Jadi syarat wajibnya ada 2, yaitu iman kepada Allah dan amal soleh. Dari amal soleh ini apa aja sih? Ada tuh. Yang pertama tadi apa? Membayar zakat atau bersedekah. Yang ketiga, bekerja mencari rezeki dengan hati yang murah. Tadi ada menerima setiap pemberian dari Allah. Yang keempat, bertobat dari perbuatan dosa. Karena bisa jadi itu menjadi penghalang. Yang kelima, menyambung tali silaturahim. Silaturahim bukan dari maksudnya nggak punya terus baru bisa main, bukan? Ya. Nggak punya kalau maknanya orang nama dunia beras karung, bukan gitu ya. Tapi silaturahim ini dalam rangka kita mengikat, mempererat hubungan kepada satu nasab, terlebih kepada keluarga kita. Mau ke orang lain juga nggak apa-apa, tapi lebih diutamakan ke keluarga dulu. Gitu. Kembali kita jalan. Kalau emang kita tadi mau poin yang kedua, mau bersedekah, bisa jadi kita silaturahim ke saudara kita yang sekiranya ada susah. Bingung nih mau sedekah kemana ya Bun? Orang tua udah, saudara kerabat dekat udah. Saya pengen datengin saudara yang jauh yang memang susah, yang udah lama kita datengin.
itu bisa jadi sedekah kita itu akan jadi tambah berkah lagi. Lalu selanjutnya apa? Jadi dengan cara halal. Dengan cara yang halal. Lalu yang ketujuh, Jadi pagi hari. Insya Allah. Oke, cepat ya? Belum yang 10. Dan kita mulai pada hari ini cepat kan? Iya. Masya Allah, ini karena yang datang ini insya Allah ada 40.000 orang. Iya, ada yang mau ditanyain Bunda, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Ya, ganjel banget nih ya. Gas. Ganjel di hati saya maksudnya. Ganjel, Ganjel. Riba tuh minjem duit dibungain. Nah sedangkan dia minjem ke saya nih 500.000. Terus dia ngulangin 600, tapi saya nggak tahu dia mau ngulanginnya lebih. Pas itu enak maksudnya. Bun itu ada lebihnya di 100 buat anak Bunda ya. Sekali dong Bun, takutnya itu riba bukan. Kalau itu namanya hadiah. Beda hadiah sama kan waktu di awal Mbak masih bilang nggak kalau dia gope nggak balikin 100 nggak ada kan? Nah itu enggak. Itu artinya dia sebagai ucapan terima kasih hadiah kok nggak terima pun. Saya sering juga terima hadiah. takut banget Ya bukan. Kalau riba enggak. Kalau riba yang tadi saya bilang gitu. Ada teman. Ada perjanjiannya Bun ya? Hah? Ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya, maksudnya gini, ada omongan dulu minjem duit 1 juta, iya tapi kan bunganya. Nah, ada kalimat kata bunga udah riba. Tapi kalau nggak ada kata bunganya pun, tapi ada. Nah itu tadi sama ini. Enggak gini. Pinjam sekian ya, tapi balikin sekian ya. Nah itu sama. Itu perjanjian. Balikin kata bunganya. Ya, Kan perjanjian. di awal Jadi gini sayang. Kembali lagi gini, ada juga yang berpendapat ya, ada juga yang berpendapat. Kalau ada juga yang berpendapat kalau memang di awal waktu perjanjian itu sama-sama ridho, ada yang bilang nggak apa-apa. Maksudnya gini, contoh kayak apa ya? sama-sama ngomong gitu kali ya. Jadi gini, buat yang pinjam mendapatkan keluasan waktu, cara bayar. Kecil. Karena saya nyicil, habis beli motor kalau 30 juta langsung duitnya kagak cukup. Iya. Saya minta tempo ya misalnya. Boleh nggak 2 kali bayar? Boleh. Berarti yang pertama 15 juta, besoknya lagi 15 juta. Itu tempo, itu boleh. Kalau lebihnya pun misalnya Kalau di bank gimana? 50.000 misalnya itu semua 15-50.000 misalnya. Jadi lebih kan itu berarti semua juga Bu. Iya. Tapi ada perjanjian nggak sebelumnya. Tapi kalau misalnya gini, ini kan kalau saya 30 juta, saya kan nggak sanggup beli langsung. Saya pakai tempo, ada yang caranya tempo 2 kali bayar, ada yang setahun dan sebagainya. Nah, kalau dia ada kalau dia sistemnya sistem Kredit. bukan kredit ya, saya nggak terlalu cocok menggunakan kalimat kredit. Ada lebihnya bagi hasil ya. Kalau bagi hasil itu kan dia kayak ada jual beli. Nah jual beli itu kan kalau emang dia nggak mampu belinya cash, ada perjanjian baru sih agak sanggup kalau segitu. Saya bikin jadi 10 kali bayar dah, tiap bulannya segini. Boleh. Itu kan sama kayak di bank Bun. Kayak di bank beda lagi. Beda. Kalau bank, misalkan gini, Persen ya. uang beli uang yang nggak boleh. Uang beli uang gimana? Dapat uang Sejatinya juga beli kali Bu. Ini gini, kalau Bunda punya duit, datang ke showroom. Bunda mau beli motor, datang ke showroom. Belinya nggak showroom, saya punya. Barang. Bunda punya duit. Jadi kan duit bayar pakai Motor. barang. Boleh. Tapi kalau Bunda pinjam duit ke bank dulu, ini bank baru bayarin ke sono, Bundanya pinjam, itu riba. Saya jalan itu Bun. Malah juga bikin jamaah sama, terus gimana mau siapa kadung? Kadungnya udah banyak istighfar, banyak tobat. Enggak Nah, kalau sekarang. punya rezeki nih Bu, jangan diputus dulu, biar saya nggak lupa.
Kalau udah punya rezeki, langsung habisin dulu. Plok. Ya, jangan ini udah kadung, udah punya rezeki, ya, bukan buru-buru dikelarin nih. Ini utang lagi. Ya udah, jangan. kelar itu. Ya, jadi maksud saya gini, kalau udah kadung, sesuatu kalau udah kadung kan ya udah lah ya. Lanjut. Allah juga akan maksudnya gini, sesuatu yang belum diketahui ilmunya itu nggak ada dosa baginya. Tetapi kalau kita sudah tahu ilmunya, jadi dosa. Kalau udah kadung gimana? Ya udah, udah kadung banyak istighfar, banyak bertobat dalam hal tersebut. Kalau nanti bunda ada rezeki, buru-buru ditutupin. Karena kita hidup di Indonesia itu masih belum bunda, masih belum bisa 100% untuk bisa syariah gitu. Kita masih berkaitan dengan uang konvensional dan sebagainya, masih ada menggunakan kalimat bunga. Nah ini bunga inilah yang masya Allah yang dulu saya sebelum tahu ilmunya gemar sekali deposito. Itu juga boleh. Kalau punya duit deposito, sudah gitu. Udah dulu, udah gitu kan masih lah lumayan tuh depositonya. Nggak buat jajan apa masuk ke badan kita. Oh itu berapa ya? Dulu kan kita nggak tahu. Sekarang Makanya saya kagak ada deposito tuh sekarang kagak ada bisa. Tapi bingung kan? Kita mau naruh duit di rumah, takut ada yang nyolong. Taruh di bawah kolong lemari, takut tikus yang makan. Mau dipendam di dalam tanah, takut ada rayap. Ya udah kan cara paling cerdas ya ke bank. Tapi kalau boleh cari banknya ya syariah gitu. Tapi kalau emang masih belum konvensional, udah minimal nggak usah berharap bunga. Kalau bunga yang ada di situ tuh nggak usah dipikirin bunganya. Kalau koperasi gimana? Koperasi karena dia sistemnya bagi hasil dari anggota oleh anggota kan gitu ya. Itu kan yang nggak boleh itu tadi rentenir. Oh ini jelas pinjol. Pinjamnya 1 juta, uangnya jadi 5 juta. Dia bagaimana cerita? Karena kan dia bunganya bunga per bulan ya, kalau nggak salah. Kalau nggak bayar terus nambah lagi gitu kan? Kan kayak rentenir itu kan gitu kan ya, lintah darat. Hati-hati ya bunda ya. Terus sama satu lagi nih semoga saya ingat, jangan sekarang buka orang yang nggak dikenal tiba-tiba kirim undangan pernikahan. Oh gitu. Jangan dibuka, langsung aja blok. Apalagi kan kalau kita orang kenal kan kita ada namanya itu kan kita save. Itu kan berarti orang yang kita kenal. Tapi kalau orang yang nggak kenal tiba-tiba ada yang kirim undangan, nah gua kagak kenal. Itu kalau bunda sampai klik buka itu seperti kayak memberikan otoritas kepada orang tersebut untuk masuk ke sistemnya bunda. Makanya nauzubillah min zalik, ada yang kehilangan isi rekening, saldonya tiba-tiba tinggal berapa karena dia udah dengan kita klik, dia punya otoritas untuk bisa masuk ke datanya kita. Hati-hati bun, sekarang kejahatan masya Allah. Itu pun yayasan duafa gitu juga sekarang suka masuk sumbangan gitu. sumbangan. Ya menurut saya sih kayaknya Nggak usah kali ya. Yang kenal saya juga kalau kita mau yang di dekat kita ya kayak mata aja. ya. Diblokir aja ya bun ya. Saya juga ada. Yang udah jelas bentuknya, rupanya, apanya kita lihat. Menurut saya ya, bukan berarti yang jauh kagak boleh, tapi kan kadang sekarang ini penipuan itu kan marak banget, pun kita kudu hati-hati. Tujuan kita maunya baik, malah kita jadi ditipu orang gitu. Masya Allah, itu kejadian bun, saldonya sampai berapa miliar sampai habis. Apa nggak nangis? Kan sampai juga dirampok terang-terangan itu begitu. Itu sekarang memang masya Allah IT itu udah udah luar biasa, digital itu udah luar biasa. Gitu. Oke, jadi insya Allah mudah-mudahan bunda yang saat ini masih punya hutang, apabila memang satu saat mendapatkan rezeki dari Allah buru-buru. Amin. Jangan pengen berlian dulu. Apalagi hutangnya sama tetangga sebelah. Giliran kita lagi, ntar yang besok dia pasang status. Ada yang diutangin, sulit banget. Ama gue lah utang kagak dibayar langsung. Tapi ini dia beli gelang baru, dia pamer di status. Giliran ditanya itu
Imitasi Bun. Imitasi. Makanya HP jangan diupload. Saya mau upload mulu dagangan. Karena usah. Dagangan mau Udah upload baik sama jualan. Lagi ada yang pesen juga. Ada lagi yang mau nanya? Dia nanya lagi. Udah puas. Hadiah katanya selama ini gue soalnya itu kan nggak tahu ya kalau dibikin. Maksudnya gue kan belanja dari kemarin kan. Ya apalagi itu temennya udah bilang itu buat ini ya buat anak. Dia WA bilang di WA pas emang iya kan dilebihin. Saya kan belum lihat lagi begitu namanya saya itu pas aja dia. Berarti dia lebihin nggak 100. Pas saya nggak buka WA. Pun itu ke uploadin buat anak muda namanya kesempatan buat kesempatan gitu. Aku hitungnya masa sih aku lebihin. Aku nggak mau tahu nggak bisa bilang lebihin saya. Itu hadiah ya. Bonus udah mana saja. Oh, ini kalau kayak gitu dikasih ke anak. Iya. Kalau kayak gitu harus dikasih ke anaknya. Anak-anak lagi buat apa? Jangan ada. Banyak kan. Kalau masih simpen lagi. Apa simpen ya? Kalau lebaran kan banyak banget tuh. Iya. Simpen kasih kondom buat Lebaran anak yang duit banyak ya HP-nya apa simpen? Saya bonus dikasih lagi Bun. Kalau besok mau bikin lagi jadi gampang. malah nggak mau, nggak enak. Mau aja tak kasih saya. Berkah. Jalanilah tadi itu. Insya Allah kita jalani. Kita yakinin bahwa apa-apa yang datangnya dari Allah adalah bersumber semuanya kebenaran. Nggak ada yang datang perintah yang dari Allah itu perintah yang bawa kita salah. Nggak ada. Tidak ada satu riset pun yang melakukan itu. Saya sama suami saya selalu berdiskusi gitu ya. Iya. Apa yang di dalam Quran tuh nggak ada yang salah ya. Iya. Apa? Saya lagi ngebahas apa tuh kemarin sama suami saya soal soal liur anjing dengan liurnya kucing. Liur anjing kenapa diharamkan? Ya, setelah ya teknologinya baru sekarang. Tapi zaman Rasul kan belum ada mikroskop, belum ada apa-apa, tapi udah diharamkan. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan riset liur anjing itu banyak sekali bakteri dan bakteri hidup. Ya bakterinya apa segala macamnya. Tetapi kucing itu enggak ada bakterinya, clear, bersih. Iya Bun. Nah, sementara Rasul itu menyampaikan kenapa kucing haram dan sebagainya dalam hadis yang disampaikan itu, ya ternyata itu kan beberapa ribu tahun yang lalu. Penemuannya istilahnya teknologinya baru ada sekarang. Masya Allah. Terus apa lagi? Ngebahas soal Isra dan Mi'raj. Pada waktu itu teknologi kan masih sangat enggak, bisa kita katakan enggak, bukan minim ya, enggak ada deh. Kok bisa ya Rasul itu dalam waktu satu malam dia langsung naik ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dia naik ke langit ke-7, terus dia sebelum subuh udah nyampe lagi ke bumi lagi. Banyak orang dulu yang kafir lagi setelah beriman karena enggak percaya, enggak masuk logika nih. Makanya kalau agama itu bukan cuma logika 1 tambah 1, tetapi kita harus percaya dengan sesuatu yang gaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama itu orang mutakin percayanya gaib. Gaib itu enggak kelihatan. Gaib itu sesuatu yang enggak nampak, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu dulu yang kita yakin. Lalu kalau kita coba korelasikan dengan sekarang, Bunda ada di sini di Jakarta, bisa telepon saudara Bunda yang umroh di Saudi Arabia di waktu yang bersamaan, bisa halo video call, udah di kantor di waktu yang bersamaan, cuma beda waktu. Di sini mungkin masih jam 10 pagi, di sana jam 6 subuh, 6 pagi. Tetapi di waktu yang bersamaan bisa halo-haloan gitu. Terus gimana Rasul ketika itu dia bisa naik ke Sidratul Muntaha? Allah, bisa jadi kalau itu dibuktikan dalam teknologi. Pesawat deh
Kalau dulu kita dari sini naik kapal kapal laut yang berbulan-bulan, sekarang nggak bisa naik pesawat terbang cuma 9 jam. Bisa juga itu yang kejadiannya Rasulullah itu betul-betul emang terjadi karena kecepatannya berapa ratus juta cahaya. Masya Allah. Nah, kan itu aja tuh kalau kita melihat pesawat sekarang. Bisa aja nanti diciptakan satu ketika nanti pesawat ke Arab Saudi bukan 9 tapi 5 jam. Oh, cepatnya kayak apa itu? Baru duduk ya Bun. Itu dengan namanya teknologi. Artinya apa yang sudah disampaikan di dalam Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran ya, petunjuk dan pembeda bagi mana yang benar dan yang salah. Udah deh di dalam Quran. Dan satu hal lagi yang saya sampaikan kepada Bunda, yang dinyatakan, yang dinamakan dengan ahli Quran itu bukanlah orang yang hafal satu Quran 30 juz atau yang hafal juz 30 doang. Walaupun kita nih bunda-bunda ya saya pengen banget ya karmati saya kepengen dipanggil sama Allah dalam kalimat saya ini ahli surga ahli Quran. Tapi bagaimana saya ngaji ini masih lentang-lentong, masih kebata-bata. Nggak apa-apa, ngaji terus. Niatin ngajinya atas dasar cinta kepada Quran, terus istiqomah sampai mati. Insya Allah nanti matinya dianggap oleh Allah sebagai ahli Quran. Saat istiqomah, jangan masuk besok agak. Banyak antaranya romannya iya, Ariston. Masya Allah, jangan begitu, terus konsisten karena Allah dan Rasul itu meminta kita dalam beribadah itu konsisten. Jangan lagi banyak-banyak, mengatanya terus banget gitu, jangan konsisten stabil gitu. Kita stabil ya. Insya Allah. Yang lain lagi gak stabil. Bukan gitu, karena pasti ada uzur ya. Tapi maksudnya ya jangan lalai lah Bun ya. ahli Quran itu tadi Bun bisa jadi dia datang ke kelas belajar baca Quran bareng-bareng. Oh ada yang salah diingetin dan Bunda terus mengkaji. Nah kali ini kan Bunda paham apa yang Bunda baca hari ini. Bunda tahu oh maksudnya ini bukan cuma baca doang. Iya. Tapi kita tahu arti apa yang kita baca dan insya Allah itu akan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita pulang ya, sekarang udah malam kiki saya itu belum. Tadi belajar apa nih? Ini begini. Udah dibagi sama ponakan. Ini. Tadi sebelum kalau beramal soleh katanya begini bang. Oh yaudah besok dah. Itu kan di almari ada berapa juta no? Sedekah aja no. Oh iya Bun. Kemarin saya pernah cerita ini teman kan reuni akad. Saya datang kemarin nah katanya gini dulu dari orangnya diam kalau kayak gini. Sekarang banyak cerita, banyak pengalaman banyak. Apa dia itu ya gitu saya terima aja gini. Oh dia sering di grup ngajinya Bunda Gerbi. Oh malah kok kamu tahu dari itu apa ini saya kata dia katanya itu padahal di Jawa Timur dia curhat begitu. Nah katanya gini oh iya Bunda Gerbi Farida kan dulu sering begitu sekarang jadi Wisma aja makanya Bunda Rida muridnya dia makanya sekarang banyak ngomong baik sih. Jadi gitu belajar sama dulu. Jadi yang belajar sama saya semuanya jadi banyak cerita. Saya tahunya ya cerita begitu ya Bu. Semoga ceritanya cerita baik. Dan ini jadi syiar bunda-bunda sekalian. Tadi saya tertarik dengan Mbak Endah. Saya kalau ngajak orang haji Bun kayaknya saya bagaimana gitu. Tapi banyak teman-teman yang lihat postingan. Postingan jadi orang kemudian ngaji di mana? Ini saya ketemu. Betul karena kalau kita ngomong gini, ngaji yuk. Lama-lama isi ya. Kalau dia nggak mau pasti kita paksa. Jauh gitu. Nah inilah Bun cerdasnya ya. Maksud saya pergunakanlah sosmed itu dengan cara apa ya Bu? Postingan hal yang baik bisa jadi itu menjadi wasilah Bunda untuk mendatangkan orang yang tadinya nggak tergerak hatinya belajar ketika mereka pengen deh gimana? Ya mama jadi ya Bu.
dia pakai ilmunya terus kan itu amal jariah yang nggak pernah kita tahu, dan walaupun kita lagi tidur itu mengalir terus. Masya Allah. Itu ya yang cerdas sih. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jaga istiqomahnya. Amin. Karena menjaga istiqomah itu nggak mudah ya. Mudah-mudahan saya juga wabil khusus doakan supaya saya sehat. Amin. Supaya terus saya juga kan saya juga harus belajar lagi karena ilmu itu kan maha luas ya. Hari ini bisa A, besok bisa B, bisa C dan sebagainya. Karenanya insya Allah kita selalu minta kepada Allah untuk dijaga istiqomah hati, untuk selalu mencintai Quran. Untuk selalu mencintai Quran. Tiada hari tanpa baca Quran, tiada hari tanpa mencintai. Karena itulah sebagai pedoman kita. Ya, baik, kita tutup kita dengan berhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak, kita foto di bawah aja ya. Terima kasih yang udah join ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Selamat pagi. Selamat.